Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan komunitas kreatif, para orang tua, serta teman-teman generasi Z dan generasi Alpha yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Untuk di pagi hari ini kita akan mendiskusikan sekaligus membahas tentang sesuatu yang sangat mendasar namun sering terlupakan, yaitu sopan santun dalam bersikap dan berbicara. Penyampaian materi sekaligus edukasi ini akan saya sampaikan secara singkat agar generasi Alpha yang saat ini sudah hadir mudah untuk memahami bila mana saya dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang jelas atau materi yang akan ditanyakan, bisa langsung angkat tangan dan akan saya berikan kesempatan pada sesi terakhir. Teman-temanku sekalian, di era digital yang serba cepat ini ada sebuah persepsi yang keliru. Banyak yang menganggap bahwa bersikap sopan itu membuat kita terlihat lemah, kaku, atau tidak asik. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Sopan santun adalah refleksi dari kecerdasan emosional yang tinggi. Orang yang mampu mengontrol emosinya dan tetap santun dalam situasi sulit adalah orang yang benar-benar kuat. Sebuah penelitian dari Pew Research Center pada 2023 menunjukkan bahwa generasi Z menghabiskan rata-rata lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Generasi Alpha yang tumbuh bersamaan dengan perangkat teknologi canggih sejak usia dini diproyeksikan akan memiliki keterlibatan digital yang lebih intens. Dalam konteks keterampilan sosial, interaksi melalui media sosial seringkali mengurangi empati dan kemampuan membaca isyarat nonverbal. Sebuah studi oleh American Psychological Association menunjukkan bahwa anak muda yang lebih sering menggunakan media sosial cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang bermakna di dunia nyata. Melihat adanya aktivitas generasi muda tersebut, tidak jauh pastinya akan kesopan santunan dan beretika dalam bersosial media. Kemudian kemudahan dalam bereaksi dalam sosial media semakin membuat dorongan yang aktif para generasi tersebut untuk sekreatif mungkin dalam berkomentar. Kita sering melihat di media sosial betapa mudahnya orang mengetik kata-kata kasar atau toksik hanya karena berlindung di balik layar. Yang paling banyak saya temui di masa ini pada sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Rata-rata generasi Z dan Alpha lah yang menguasai aplikasi tersebut dengan komentar terbanyak. Mulai dari komentar membangun sampai membuli, masih banyak bertebaran di zaman sekarang. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk berpikir 2 kali sebelum mengetik. Bayangkan jika komentar yang kita tulis diterima oleh orang yang kita sayangi. Mari kita hilangkan budaya bercanda yang menggunakan kata-kata kasar. Kata-kata yang kita anggap candaan bisa jadi adalah luka bagi orang lain. Mari kita biasakan budaya tolong, maaf, dan terima kasih. Itulah 3 kata ajaib. 3 kata ini sederhana namun kekuatannya mampu meruntuhkan dinding ego dan membangun jembatan keharmonisan. Bagi para orang tua muda, peran Anda sangatlah krusial. Mendidik anak kita dengan adat adalah investasi masa depan yang lebih berharga daripada materi. Dengan membiasakan anak bersikap santun, kita sedang menciptakan lingkungan yang minim konflik, bebas dari bullying, dan penuh dukungan. Dukungan dan peran orang tua bisa diterapkan seperti penerapan aturan penggunaan yang ketat, berteman dengan anaknya di media sosial, pembatasan kuota, pendekatan personal, membiasakan anak untuk tidak memegang atau menggunakan media sosial selama hari aktif sekolah. Membiasakan anak untuk membaca buku, menjalin komunikasi yang efektif, dan menggunakan unsur ketuhanan. Memberikan edukasi pentingnya berkata sopan mulai dari dunia nyata kepada orang tua hingga ke teman sebayanya. Rekan-rekan yang luar biasa,
saat ini kita bersikap sopan, jangan pernah merasa rendah diri. Justru, rasa kalah kepuasan batin saat kita mampu menebar energi positif. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain lewat tutur kata yang manis akan kembali kepada kita dalam bentuk kedamaian jiwa. Bijak dalam berkomunikasi serta bertutur kata baik dalam dunia nyata sangat berpengaruh besar di masa mendatang, yang nantinya akan menjadi penilaian besar untuk diri kita sendiri, baik dalam dunia kerja, dunia pendidikan, serta dalam organisasi kemasyarakatan masa mendatang. Diri kita menjadi cenderung dihargai, memiliki wibawa, mudah memiliki relasi yang luas dan mudah diterima oleh masyarakat. Pada akhir materi, sebelum saya tutup, apabila ada yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan, bisa langsung mengangkat tangan. Waktu 30 menit, saya persilahkan. Dari beberapa pertanyaan yang sudah rekan-rekan ajukan, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak cara-cara untuk bersikap sopan dan santun, serta edukasi yang perlu diterapkan di kehidupan mendatang. Mari kita buktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang bukan hanya pintar secara teknologi, tapi juga luhur dalam budi pekerti. Mari tebarkan vibes positif mulai dari diri sendiri, mulai dari kata-kata kita hari ini. Untuk mengakhiri sesi di pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan pantun. Membeli kain berbahan katun untuk dijahit menjadi celana. Mari berkomunikasi dengan santun untuk generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.